Perkenalkan, nama saya Iwanda Pandriana dengan NPM 2411011130. Di sini saya akan menyampaikan informasi tentang krisis moneter 1998 yang terjadi di Indonesia. Kalian tahu nggak sih kalau Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi yang sangat parah pada tahun 1998? Pada masa itu, nilai rupiah anjlok drastis, harga-harga barang melambung tinggi, dan banyak perusahaan yang bangkrut. Bahkan, krisis ini juga berdampak besar pada kehidupan masyarakat dan menyebabkan perubahan besar dalam pemerintahan Indonesia. Dan krisis itu disebut juga dengan krisis moneter 1998. Kita bahas secara singkat dulu fenomena krisis moneter tahun 1998 yang terjadi di Indonesia. Coba kalian bayangkan, di tahun 96, Indonesia tuh lagi nikmatin momentum pertumbuhan ekonomi yang relatif pesat di kisaran 7-8%. Kurs rupiah juga terjaga di kisaran 2.248 per dolar Amerika. Tapi cuma berselang 2 tahun, yaitu tepatnya pada tahun 1998, pertumbuhan ekonomi langsung merosot, bahkan turun hingga 13,3% di tahun 98. Bukan tumbuh lagi, tapi turun drastis dari tahun sebelumnya. Rupiah juga ambles dari yang tadinya kisaran 2.248 per dolar Amerika pada tahun 96. Kini pada tahun 98, kurs rupiah menjadi anjlok hingga kisaran 16.800 per dolar Amerika pada pertengahan tahun 98. Berapa persen tuh anjloknya kira-kira? Padahal hanya berselang waktu 2 tahun. Singkatnya, itu semua bermula karena krisis yang pernah melanda Indonesia atau disebut juga dengan krisis moneter tahun 1998. Kali ini saya akan menyampaikan apa itu krisis moneter 1998, penyebab dari krisis moneter 1998, dan dampak dari krisis moneter 1998 yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 yang saya lansir dari kompas.com. Kali ini kita akan membahas apa itu krisis moneter 1998. Menurut kompas.com, krisis moneter 1998 adalah salah satu peristiwa ekonomi paling signifikan dalam sejarah modern Indonesia. Krisis moneter Indonesia ini merupakan bagian dari krisis finansial Asia yang dimulai pada pertengahan 1997 dan dampaknya sangat menghancurkan bagi ekonomi dan masyarakat Indonesia. Krisis dimulai dengan runtuhnya nilai tukar mata uang Thailand, yaitu baht, pada Juli 1997, yang kemudian menyebar ke negara-negara Asia Tenggara lainnya, termasuk Indonesia. Rupiah, mata uang Indonesia, mulai mengalami depresiasi yang tajam terhadap dolar Amerika Serikat, menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang serius. Selanjutnya, kita akan membahas penyebab dari krisis moneter 1998. Krisis ekonomi yang sangat parah ini dicirikan oleh kemerosotan berbagai sektor ekonomi, termasuk sistem perbankan yang dipicu oleh depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kejadian ini mencetuskan laju inflasi yang sulit dikendalikan, mengakibatkan kenaikan harga kebutuhan pokok melampaui daya beli masyarakat. Namun, apa sebenarnya yang menjadi pemicu krisis moneter di Indonesia pada periode tersebut? Yang pertama itu ada penurunan nilai tukar rupiah. Penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar diperkirakan menjadi penyebab utama dari krisis moneter. Penurunan ini dipicu oleh sistem devisa bebas tanpa pengawasan yang memadai. Dampaknya, banyak pihak dapat berpartisipasi dalam pasar falas. Depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk aktivitas spekulatif baik dari dalam negeri ataupun luar negeri. Para spekulan ini tidak hanya menggunakan modal sendiri, tapi juga memanfaatkan dana yang dipinjam dari sistem perbankan untuk melakukan transaksi di pasar. Yang kedua ada akumulasi utang luar negeri swasta. Faktor lain yang turut menjadi penyebab krisis moneter di Indonesia adalah akumulasi utang luar negeri swasta. Keberadaan utang ini menjadi salah satu pemicu penurunan nilai rupiah, dikarenakan keterbatasan devisa tidak memadai untuk membayar utang yang sudah jatuh tempo beserta bunganya. Sejak awal tahun 1990-an, jumlah utang swasta luar negeri telah terakumulasi menjadi sangat besar, bahkan melebihi jumlah utang resmi yang dimiliki oleh pemerintah pada periode tersebut. Hal ini menjadi salah satu faktor penting yang merambah dan memperburuk situasi ekonomi, menjadi bagian integral dari krisis moneter Indonesia.
Yang ketiga ada situasi politik yang tidak stabil. Sebelum krisis moneter terjadi, keadaan politik di Indonesia itu tidak pasti, terutama menjelang pemilihan umum. Selain itu, pertanyaan tentang kesehatan Presiden Soeharto juga menambah ketidakpastian. Aksi demonstrasi besar-besaran yang dipicu oleh kelangkaan bahan pokok meluas di seluruh Indonesia, menciptakan kekhawatiran yang signifikan. Demonstrasi ini bukan hanya memunculkan masalah nilai tukar rupiah yang merosot, tetapi juga membuat investor asing kehilangan kepercayaan pada Indonesia. Situasi politik yang tidak stabil membuat investor enggan menanam modalnya di Indonesia. Keseluruhan kondisi ini akhirnya memperburuk situasi ekonomi dan kontribusi perkembangan krisis moneter pada waktu itu. Demikianlah, sejumlah faktor tersebut menjadi penyebab krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1998. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan tentang apa itu krisis moneter dan beberapa penyebab krisis moneter 1998. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.